Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Nurjana, NPM 2022 10090. Baik, saya dari kelas A, mata kuliah analisis laporan keuangan. Adapun dosen yang diberikan tugas kepada saya yaitu perusahaan ABC adalah perusahaan manufaktur yang telah berproses selama beberapa tahun. Di bawah ini adalah data keuangan perusahaan selama 3 tahun. Baik, kita masuk di pembahasan, yaitu yang pertama. Yang pertama itu tahun 2021. Di sini ada gross profit margin atau margin laba kotor. Rumusnya itu gross profit margin laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Jadi cara menghitungnya yaitu gross profit margin yaitu laba kotor senilai 2.500.000. Sedangkan penjualan bersih itu kita ambil dari pendapatan sebesar 5 juta, jadi 2.500.000 dibagi 5 juta dikali 100%, hasilnya itu 50%. Jadi interpretasinya yaitu perusahaan memperoleh 50% laba kotor dari total penjualan. Ini berarti setiap rupiah satu dari penjualan menghasilkan sekitar 0,5 sebagai laba kotor. Rasio ini cukup baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga biaya produksi relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualannya. Yang kedua itu ada net profit margin. Net profit margin itu ada rumusnya net profit margin laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Laba bersih 800.000 dibagi 5 juta dikali 100%. Net profit margin mendapatkan jumlah dari penjualan bersih yaitu 5 juta. Interpretasi perusahaan memperoleh 16% laba bersih total penjualan, artinya setiap satu dari penjualan menghasilkan 0,16 sebagai laba bersih setelah semua biaya bunga dan pajak dipotong. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan efisiensi dalam mengelola biaya operasionalnya. Namun efisien bisa ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan laba bersih. Di sini return on asset. ROA rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. ROA sama dengan 800.000 dibagi 10 juta dikali 100%, hasilnya itu 8%. Interpretasi perusahaan menghasilkan laba sebesar 8% dari total aset yang dimiliki, artinya setiap rupiah satu yang diinvestasikan dalam aset menghasilkan 0,08 sebagai laba bersih. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya menghasilkan laba, namun angka ini bisa dikatakan sedang. Perusahaan mungkin perlu mengevaluasi bagaimana aset mereka digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu return on equity. Rumusnya itu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. ROE 800.000 dibagi 6 juta dikali 100% menghasilkan 13,33. Interpretasi perusahaan menghasilkan laba sebesar 13,33% dari ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Ini berarti satu dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham menghasilkan 0,133 sebagai laba bersih. ROE sebesar 3,33% menunjukkan pengembalian yang cukup bagi pemegang saham, namun ada peluang untuk lebih meningkatkan efektivitas modal ekuitas dalam menghasilkan laba. Rumus ROI yaitu laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. ROI yaitu 800.000 dibagi 3 juta dikali 100% menghasilkan 67%. Interpretasi hasil ROI sebesar 26,67 menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba sebesar 26,67% dari total investasi yang telah dilakukan ini. Berarti untuk setiap satu yang diinvestasikan, perusahaan memperoleh laba sebesar 0,2667. Nilai ROI ini bisa dianggap baik tergantung pada standar industri atau target perusahaan, tetapi peningkatan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal bagi investor. Tahun 2022 itu gross profit marginnya yaitu 53. Gross profit margin yaitu rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%, yaitu 3.200.000 dibagi 6 juta dikali 100% menghasilkan
gross profit margin 53,33%. Jadi perusahaan memperoleh 53,33% laba kotor dari total penjualan. Ini berarti setiap dari satu dari penjualan menghasilkan sekitar 0,533 sebagai laba kotor. Rasio ini cukup baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga biaya produksi relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualannya. Net profit margin yaitu rumusnya laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%, yaitu dari 1 juta dibagi 6 juta dikali 100%, menghasilkan net profit margin 16,67%. Perusahaan memperoleh 16,67% laba bersih dari total penjualan. Artinya setiap dari satu penjualan menghasilkan 0,1667 sebagai laba bersih setelah semua biaya bunga dan pajak dipotong. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biaya operasionalnya. Namun efisiensi bisa ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan laba bersih. Return on asset atau ROA yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. ROA yaitu 1 juta dibagi 12 juta dikali 100% menghasilkan ROA yaitu 8,33%. Perusahaan menghasilkan laba sebesar 8,33% dari total aset yang dimiliki. Artinya setiap dari satu yang diinvestasikan dalam aset menghasilkan 0,833 sebagai laba bersih. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Namun angka ini dikatakan sedang. Perusahaan mungkin perlu mengevaluasi bagaimana aset mereka digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Return on equity rumusnya itu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. ROE 1 juta dibagi 7 juta dikali 100% menghasilkan ROE 14,29%. Perusahaan ini menghasilkan laba sebesar 14,29% dari ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Ini berarti setiap dari satu dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham menghasilkan 0,1429 sebagai laba bersih. ROE sebesar 14,29% menunjukkan pengembalian yang cukup bagi pemegang saham. Namun ada peluang untuk lebih meningkatkan efektivitas modal ekuitas dalam menghasilkan laba. Rumus ROE yaitu laba bersih dibagi total investasi dikali 100%, sehingga ROE 1 juta dibagi 3.500.000 dikali 100%. ROE menghasilkan dari total investasi yaitu 28,57%. Jadi hasil ROE itu sebesar 28,57%, menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba sebesar 28,57% dari total investasi yang telah dilakukan. Ini berarti untuk setiap satu yang diinvestasikan perusahaan memperoleh laba sebesar 0,2857. Nilai ROE ini bisa dianggap baik tergantung pada standar industri atau target perusahaan, tetapi peningkatan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal bagi para investor. Jadi di sini ada tahun 2023. Tahun 2023 yaitu gross profit margin 3.750 dibagi 7.500 dikali 100% menghasilkan gross profit margin 50%. Perusahaan memperoleh 50% laba kotor dari total penjualan. Ini berarti setiap dari satu penjualan menghasilkan sekitar 0,5 sebagai laba kotor. Rasio ini cukup baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga biaya produksi relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualannya. Di sini ada net profit margin laba bersih, yaitu laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%, yaitu 1.200.000 dibagi 7.500.000 dikali 100%, sehingga net profit margin menghasilkan 16%. Jadi di sini perusahaan memperoleh 16% laba bersih dari total penjualan. Artinya setiap dari 100 penjualan menghasilkan 0,16 sebagai laba bersih. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biaya operasionalnya. Namun efisiensi ditekankan lebih lanjut meningkatkan laba bersih.
return on asset yaitu 1.200.000 dibagi 14 juta dikali 100%, ROA menghasilkan 8,57%. Perusahaan menghasilkan laba sebesar 8,57% nilai total aset yang dimiliki. Artinya setiap satu yang diinvestasikan dalam aset menghasilkan 0,857 sebagai laba bersih. Proses ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba, namun angka ini bisa dikatakan sedang. Perusahaan ini mungkin perlu mengevaluasi bagaimana aset mereka digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Return on equity atau ROE yaitu ROE 1.200.000 dibagi 8.500.000 dikali 100%, ROE menghasilkan 14,12%. Perusahaan menghasilkan laba sebesar 14,12%. Ekuitas yang dimiliki pemegang saham ini berarti setiap satu dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham menghasilkan 0,1412 sebagai laba bersih. ROE sebesar 14,12% menunjukkan pengembalian yang cukup bagi pemegang saham. Namun ada peluang untuk meningkatkan aktivitas modal ekuitas dalam menghasilkan laba. Di sini ada rumus ROE. ROE yaitu 1.200.000 dibagi 4 juta dikali 100%, sehingga ROE menghasilkan 30%. Interpretasi hasil ROE sebesar 30% menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba sebesar 30% dari total investasi yang telah dilakukan. Ini berarti untuk setiap satu yang diinvestasikan, perusahaan memperoleh laba sebesar 0,3. Nilai ROE ini dianggap baik tergantung pada standar industri atau target perusahaan, tetapi peningkatan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal bagi para investor. Baiklah, saya akan menginterpretasikan hasil analisis rasio tren profitabilitas. Yang pertama itu adalah gross profit margin atau GPM. GPM mengalami peningkatan dari 50% pada tahun 2021 menjadi 50% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola biaya produksi, menghasilkan laba total yang lebih tinggi dari penjualan bersih. Net profit margin atau NPM meningkat dari 16% pada tahun 2021 menjadi 16% pada tahun 2023, yang berarti bahwa laba bersih setelah semua biaya meningkat. Perusahaan dalam kondisi sehat dengan pengendalian biaya yang sangat baik dan keuntungan yang wajar. Yang ketiga itu return on asset. ROA mengalami sedikit peningkatan dari 8% pada tahun 2021 menjadi 8,57% pada tahun 2023, yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan menggunakan asetnya dengan lebih baik untuk menghasilkan laba bersih. Meskipun peningkatannya kecil, hal ini tetap menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset. Yang keempat itu ada return on equity ROE. ROE meningkat dari 13,33% pada tahun 2021 menjadi 14,12% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa pengembalian yang dihasilkan dari modal ekuitas pemegang saham meningkat, yang baik untuk pemegang saham karena menunjukkan peningkatan profitabilitas dari investasi mereka. Yang kelima itu adalah return on investment atau ROI. ROI meningkat dari 26,67% pada tahun 2021 menjadi 30% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak laba dari investasi yang telah dilakukan. Hal ini menandakan ROI yang sangat tinggi yang mengindikasikan bahwa investasi perusahaan menghasilkan laba yang besar dan cepat dan juga lebih menguntungkan. Itulah jawaban kami. Jika ada kekurangan atau pembahasan yang tadi, mohon dimaafkan. Jika ada kekeliruan atau jawaban kami yang tidak tepat atau tidak kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekian.